Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Tema: mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Subtema: pertemuan pertama, Allah adalah kasih. Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 21. Pertemuan kedua, Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga. Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Pertemuan ketiga, orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pertemuan keempat, bangga menjadi orang Katolik. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai dengan 47. Tujuan bulan Kitab Suci Nasional. Yang pertama, untuk mendekatkan dan memperkenalkan umat dengan sabda Allah. Yang kedua, untuk mendorong umat memiliki kitab suci, menggunakannya sebagai pegangan hidup. Ketiga, bulan Kitab Suci Nasional menjadi kesempatan untuk lebih dekat dengan kitab suci, membaca kitab suci, mengerti dan menghidupinya. Diharapkan umat terlibat aktif pada pertemuan pendalaman kitab suci. Kasih Allah kekal abadi dianugerahkan kepadaku. Kasih Allah kekal abadi dalam diri Yesus Kristus Juru Selamatku. Tiada kasih yang lebih besar selain kasih dari Allahku. Pertemuan pertama adalah Allah adalah kasih. Pada pertemuan pertama ini dengan tujuan yang pertama, umat menyadari dan percaya bahwa Allah adalah kasih. Yang kedua, umat menyadari identitasnya sebagai orang-orang yang dikasihi Allah. Yang ketiga, umat hidup sesuai dengan identitasnya dengan mengasihi Allah dan sesama. Ku bersyukur kepada Allah. Ku bersyukur kepada Yesus dalam Roh Kudus, dalam kasih-Nya ku sembah Allah. Allahku adalah kasih. Kekal abadi kasih setia-Nya. Dia mengasihi diriku. Pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini dengan subtema Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga. Pada pertemuan kedua ini dengan tujuan yang pertama, umat menyadari bahwa Yesus adalah anak manusia atau raja surga yang akan menghakimi pada akhir zaman. Yang kedua, umat menyadari sebagai hamba-hamba yang setia dari Yesus Raja Surga. Yang ketiga, umat melaksanakan perbuatan baik terhadap sesama yang menderita sebagai pelayanan kepada Yesus Raja Surga.
Pertemuan ketiga dengan subtema orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Pada pertemuan ketiga ini dengan tujuan yang pertama, umat memahami bahwa Yesus adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Yang kedua, umat menyadari bahwa kita adalah orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan kasih Allah kepada sesama. Yang ketiga, umat melaksanakan tugas perutusannya menjadi berkat dari Allah dengan memberitakan kasih-Nya. Dalam Yesus juru selamatku, ku merasakan kasih Allahku, kasih abadi, kasih sempurna yang selamatkan daku. Allahku adalah kasih. Pertemuan keempat dengan subtema bangga menjadi orang Katolik. Pada pertemuan keempat ini dengan tujuan yang pertama, umat mengetahui adanya krisis dalam hidup beriman. Yang kedua, umat menyadari adanya persekutuan orang beriman. Yang ketiga, umat merasakan bahwa dengan hidup bersama dalam persekutuan orang beriman, imannya semakin teguh dan berbuah. Saudara-saudari yang terkasih, berkat Tuhan. Apa kabar? Tetap sehat? Dan yuk kita lanjutkan renungan kita pada minggu yang terakhir, permenungan yang ketiga. Tema renungan kita adalah bangga menjadi orang Katolik. Dalam permenungan yang pertama dan kedua, kita telah merenungkan tentang identitas kita sebagai orang beriman di hadapan Allah. Dalam renungan yang ketiga ini, kita akan merenungkan identitas kita sebagai anggota Gereja Katolik. Sesudah peristiwa Pentakosta, para rasul memberitakan karya penyelamatan yang dilakukan Yesus kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem dan orang-orang lain yang berkumpul di Yerusalem. Banyak orang yang percaya lalu minta dibaptis. Semua orang yang telah dibaptis ini membentuk persekutuan, dan inilah cikal bakal gereja. Gereja yang telah dimulai sejak itu berkembang dari zaman ke zaman sampai sekarang. Kita yang percaya kepada Kristus telah dibaptis dalam nama Tritunggal. Maka kita masuk ke dalam persekutuan para murid Kristus dan kita menjadi anggota Gereja Katolik. Dengan demikian dalam diri kita melekat identitas kita adalah pengikut Kristus dan anggota Gereja Katolik. Nah, bagaimana saya sebagai anggota Gereja Katolik harus bertindak sesuai dengan identitas kita? Kita akan belajar dari pengalaman gereja perdana. Maka, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita baca dan kita dengarkan bersama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Frater John akan membacakan untuk kita. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi sesuatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah kita mendengarkan dan membaca sabda Tuhan dari Kisah Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47, kita dapat mencermati beberapa hal yang menjadi pedoman kita untuk bertindak sebagai anggota Gereja Katolik. Yang pertama, orang-orang yang hadir terkesan dengan khotbah Petrus tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah melalui Yesus Kristus. Kemudian mereka bertanya kepada Petrus, "Apa yang harus kami lakukan?" Ada di ayat 37. Petrus menjawab, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis." Ayat 38. Awal mula murid yang pertama, awal mula jemaat yang pertama adalah mereka yang memberikan dirinya dibaptis. Yang kedua, orang-orang itu, jemaat perdana, bertekun dalam pengajaran para rasul. Ada di ayat 42. Mereka bertekun dengan ajaran para rasul agar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang mereka imani. Jemaat selalu mendengarkan ajaran Tuhan Yesus yang disampaikan oleh para rasul. Ketiga, mereka hidup dalam persekutuan. Orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak hanya berkumpul tanpa saling mengasihi, akan tetapi mereka menjadi sebuah keluarga di mana para anggotanya saling mengasihi. Mengutip yang selalu dikatakan Bapak Kardinal Suharyo, mereka bukan gerombolan, tetapi mereka adalah komunitas. Karena mereka sehati, ada cinta di dalamnya. Yang keempat, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu masih di ayat 42. Jemaat gereja perdana selalu berkumpul untuk memecahkan roti, untuk mengenangkan karya penyelamatan yang dilakukan Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang kelima, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Itu ada di ayat 44. Para anggota gereja perdana tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memperhatikan kebutuhan sesama.
Bahkan mereka menyerahkan apa yang mereka miliki untuk membantu para anggota yang berkekurangan. Berdasarkan 5 hal tadi, kita mau melihat diri kita sendiri. Bagaimana saya harus bertindak? Maka saya mengusulkan beberapa pertanyaan refleksi. Yang pertama, aku sebagai anggota gereja, apakah aku merasakan adanya persekutuan yang saling mengasihi? Artinya aku merasakan bahwa sebagai anggota gereja bukan gerombolan, tetapi komunitas, karena ada kasih satu dengan yang lain. Lalu, apa peranku dalam komunitas itu? Apa peranku dalam persekutuan itu? Pertanyaan yang kedua, sejauh mana ada gerakan dalam diriku untuk selalu memberi perhatian kepada saudara-saudaraku? Kita lihat masa krisis ini, banyak saudara kita yang berkekurangan. Ada gerakan apa dalam diri? Yang ketiga, berdasarkan pengalaman hidupku sebagai orang Katolik, pengalaman-pengalaman apa yang membuat diriku bangga sebagai orang Katolik? Apa sih dalam pengalamanku yang membuat aku sungguh-sungguh bangga sebagai orang Katolik? Dan yang terakhir, bagaimana aku sebagai orang Katolik mengungkapkan kebanggaanku itu di dalam kehidupanku sehari-hari? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, semoga dengan kita merenungkan ini, menumbuhkan gerakan, dorongan-dorongan batin, yang pada gilirannya membawa saya pada keputusan untuk bertindak sesuatu, dan akhirnya menumbuhkan hasrat di dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih, selamat berefleksi, berkat Tuhan.